Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gelombang bunyi. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan konsep gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian bunyi. Bunyi adalah gelombang yang merambat yang berasal dari getaran. Medium perambatan bunyi. Medium atau perantara bunyi ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Kecepatan merambat bunyi pada zat padat lebih besar daripada zat cair dan lebih besar daripada gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara atau ruang vakum. Frekuensi bunyi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ini contohnya jangkrik dan anjing. 2. Bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi 20-20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ini adalah manusia. 3. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Yang dapat mendengar bunyi ini contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Manfaat gelombang ultrasonik antara lain: 1. Meratakan campuran besi dan tanah. 2. Pemeriksaan kehamilan atau USG. 3. Mensterilkan makanan dalam kaleng. 4. Mengaduk campuran susu agar homogen, dan lain-lain. Karakteristik bunyi. 1. Tinggi rendah dan kuat bunyi. Tinggi rendah bunyi dipengaruhi oleh frekuensi bunyi. Misalnya pada nada dasar wanita, frekuensinya 250 Hz, sedangkan pada pria 125 Hz, sehingga suara wanita lebih tinggi daripada pria. Kuat lemah bunyi dipengaruhi oleh amplitudo dan jarak sumber bunyi dengan pendengar. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi teratur. Misalnya bunyi gitar, piano, garpu tala, gamelan, dan sebagainya. 3. Warna atau kualitas bunyi. Setiap alat musik memiliki suara yang khas. Demikian juga suara manusia. Suara khas ini disebut kualitas bunyi atau timbre. 4. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya benda karena pengaruh getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama. Resonansi berfungsi memperkuat bunyi asli. Contoh resonansi. A. Kentongan bila dipukul, udara di dalam kentongan beresonansi menjadi lebih keras. B. Pada gamelan terdapat kotak resonansi yang berisi ruang udara, sehingga dapat memperkeras bunyi gamelan. C. Pada saat kita berbicara, pita suara akan bergetar. Getaran ini diperkuat oleh udara dalam kotak suara yang beresonansi, sehingga menjadi lebih keras. Pemantulan bunyi. Bunyi hukum pemantulan bunyi. 1. Arah bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Besarnya sudut datang sama dengan sudut pantul. Manfaat pemantulan bunyi antara lain: 1. Mengukur ketebalan pelat logam. 2. Melakukan survei geofisika. 3. Menentukan cepat rambat bunyi di udara. 4. Mengukur kedalaman laut. 5. Mengukur panjang lorong gua. 6. Mendeteksi cacat dan retak pada logam. Bagaimana kita mengukur kedalam laut dan panjang lorong gua? Bisa kita tuliskan dengan rumus S sama dengan V kali T dibagi 2. Keterangannya,
S sama dengan jarak satuannya meter, V adalah cepat rambat bunyi satuannya meter per sekon, T adalah waktu satuannya sekon. Contoh soal. Sebuah kapal mengirimkan gelombang ke dasar laut dan gelombang pantulnya diterima kembali oleh sensor kapal setelah 1,5 detik. Jika cepat rambat bunyi di air laut 1.400 meter per sekon, berapa kedalaman laut di tempat tersebut? Penyelesaiannya, diketahui T sama dengan 1,5 sekon, V 1.400 meter per sekon. Ditanyakan S atau jarak. Jawabnya, S sama dengan V kali T per 2. Sama dengan 1.400 kali 1,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 1.050 meter. Jadi kedalaman laut di tempat tersebut adalah 1.050 meter. Dampak pemantulan bunyi. Bunyi yang sangat kuat dapat menghasilkan pantulan yang kuat, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, 1. Ledakan bom dapat memecahkan kaca jendela yang letaknya dekat dengan tempat ledakan. 2. Suara langkah sepasukan prajurit dengan langkah yang sama jika melewati jembatan akan menyebabkan jembatan runtuh. Macam-macam bunyi pantul. 1. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Jika kita berbicara di dalam ruangan kecil, maka suara akan terdengar lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruangan terbuka. 2. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Untuk mengatasi hal ini, pada ruangan besar biasanya dipasang peredam suara. 3. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Misalnya, jika kita berteriak di dekat bibir sumur, maka kita akan mendengar bunyi pantul yang sama persis seperti bunyi asli dan akan terdengar setelah bunyi asli. Mekanisme mendengar pada manusia. Diawali dari lubang telinga menerima gelombang dari sumber bunyi. Selanjutnya akan menggetarkan gendang telinga. Getaran gendang telinga akan menggetarkan tulang-tulang yang ada di telinga tengah, yaitu tulang martir, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Selanjutnya, getaran dari tulang sanggurdi diteruskan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea atau rumah siput. Pada koklea berisi cairan limfe dan sel-sel reseptor yang sangat peka terhadap getaran. Dari sel-sel reseptor diteruskan oleh saraf auditori ke otak, sehingga kita bisa mendengar. Soal latihan. Jodohkanlah soal di bawah ini. 1. Bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20 ribu Hz. Silakan kalian cari jawabannya di sebelah kanan. 2. Bunyi yang dapat didengar kelelawar dan lumba-lumba. 3. Medium perantara dengan cepat rambat bunyi paling cepat. 4. Medium berantara dengan cepat rambat bunyi paling lambat. 5. Pemeriksaan kehamilan atau USG. 6. Kentongan diberi lubang bila dipukul terdengar lebih keras. 7. Mendeteksi cacat dan retak pada logam. 8. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.